Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sebentar mau merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang boleh menolong kami untuk boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi melakukannya dalam hidup kami. Tolonglah kami dan sertailah kami Tuhan di dalam perenungan kami. Berkati semuanya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan sama-sama membaca dari surat Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai ke 26. Dari surat Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai ke 26. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian dan saudara sekalian bisa menyimaknya dari Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai ke 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah padaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sedemikian jauh pembacaan kita. Nah, saudara, ada satu buku yaitu berkaitan dengan filsafat Sun Tzu, ya. Nah, di dalam buku itu sebuah komik yang menceritakan tentang anak seorang saudagar, ya, kaya raya hendak pergi berlayar. Nah, sebelum dia pergi berlayar, dia membaca banyak buku tentang bagaimana cara berlayar yang baik. Nah, dia akhirnya berangkat bersama dengan beberapa bawahannya untuk pergi berlayar gitu. Tiba-tiba di tengah laut terjadi gelombang yang besar gitu. Nah, dia panik dan harus mengendalikan kapal yang mereka bawa gitu. Nah, karena panik itu akhirnya mereka bingung mau melakukan apa, dan secara khusus anak bangsawan ini gitu. Akhirnya dia mengatakan, menurut buku yang saya baca di tulisan saudara ini dan bab segini gitu ya, harusnya kita harus membuang muatan gitu. Kita harus menurunkan layar dan sebagainya. Nah, setelah belum sampai selesai dia menyebutkan teori-teori dalam buku itu, kapalnya sudah tenggelam. Nah, disitulah di dalam buku itu dituliskan bahwa teori tanpa praktek tidak ada gunanya. Gitu.
Nah, saudara, pesan yang sama sebenarnya juga disampaikan oleh Yakobus di dalam bagian yang kita baca tadi. Kalau kita melihat inti dari apa yang ingin Yakobus katakan, itu hampir sama, saudara ya. Dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Atau dengan kata lain, iman yang sejati itu harus disertai dengan perbuatan. Tanpa adanya satu perbuatan, maka iman itu ya tidak ada gunanya sama sekali. Gitu. Nah, saudara, ini inti pesan yang sebenarnya ingin Yakobus sampaikan. Itu sebabnya berkali-kali dia mengulangnya. Di ayat 17, ayat 20, ayat 26. Dia berulang kali untuk menyampaikan pesan ini. Cuman ini aja pesannya sebenarnya. Nah, pertanyaan kita, kenapa sebenarnya Yakobus ini mengatakan bahwa iman harus disertai dengan perbuatan gitu. Sebenarnya ada beberapa hal yang akan kita renungkan bersama. Kenapa iman itu harus disertai dengan perbuatan? Yang pertama, karena iman tanpa perbuatan itu tidak berguna. Di sini Yakobus mengungkapkan di ayat 14 itu dengan sebuah pertanyaan retorik yang mengatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas gitu. Kita sudah tahu dengan jelas sekali apa yang menjadi jawaban dari yang Yakobus harapkan. Jawabannya tidak itu. Apa gunanya orang mengatakan ia punya iman tapi tidak punya perbuatan? Ya tidak ada gunanya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak dapat. Itu jawabannya sudah jelas gitu. Ini sebuah pertanyaan retorik yang jelas sekali. Yakobus ingin menekankan iman tanpa perbuatan ya tidak ada gunanya gitu. Dan dia menegaskan itu dengan sebuah cerita, dengan sebuah ilustrasi. Kalau kita baca di situ dia memberikan sebuah ilustrasi tentang ada seorang saudara yang kekurangan makanan, tidak punya pakaian, lalu dia datang minta tolong. Yakobus mengatakan, orang itu mengatakan selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang. Ini perkataan yang baik. Tapi Yakobus mengatakan kalau ia tidak memberikan apa-apa kepada orang yang sedang kelaparan dan telanjang itu, ya tidak ada gunanya perkataan yang baik itu. Nah, seringkali itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita kesehari ya. Banyak orang yang seringkali minta tolong kepada kita, ya kata-kata kita baik, ya Tuhan berkati, Tuhan menyertai kamu. Tapi kita sendiri tidak memberikan action apa-apa. Jadi perkataan kita yang rohani itu, perkataan kita yang baik itu ya tidak ada gunanya. Dan demikian juga kata Yakobus, iman tanpa sebuah perbuatan ya tidak ada apa-apanya gitu. Tidak bermanfaat sama sekali. Apa fungsinya iman itu? Ya tidak ada gitu. Maka iman itu harus dinyatakan dengan perbuatan gitu. Nah, di dalam buku isu-isu global ya, tulisan daripada John Stott, dia menuliskan di dalam buku itu ada sebuah cerita tentang seorang wanita yang datang kepada seorang pendeta, dan wanita ini minta pertolongan karena kesibukannya banyak pelayanan. Mungkin pendeta itu mengatakan, maaf saya tidak bisa membantu sekarang ini, tapi saya akan mendoakan kamu. Nah, setelah tidak lama setelah itu perempuan itu menuliskan sebuah puisi. Tulisannya isinya seperti ini, ya. Saat saya kelaparan, Anda membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan kelaparan saya. Saya tergusur dan Anda ke tempat ibadah untuk berdoa bagi kebebasan saya. Saya ingin bekerja dan Anda sibuk mengharamkan pekerjaan yang Anda anggap tidak pantas, padahal halal dan saya membutuhkannya. Saya sakit dan Anda berlutut bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan Anda sendiri. Saya telanjang tetapi tidak punya pakaian dan Anda mempertanyakan dalam hati kesopanan penampilan saya. Bahkan Anda menasihati saya tentang aurat. Saya kesepian dan Anda meninggalkan saya sendirian dan untuk berdoa. Anda kelihatan begitu suci, begitu dekat kepada Tuhan, tapi saya tetap amat lapar, kesepian dan kedinginan. Saudara, kata-kata ini sungguh menjadi sangat menusuk bagi kita. Mengingatkan kita, menegur kita, bahwa seringkali kita orang-orang Kristen, gereja sibuk dengan segala urusan kegiatan-kegiatan yang rohani tanpa kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kita terlihat rohani, kita terlihat beriman,
kita terlihat memiliki kehidupan yang dekat dengan Allah, tapi itu tidak berguna sama sekali. Karena itu apa yang dikatakan oleh Yakobus di sini, Saudara memberikan sebuah peringatan bagi kita bahwa kesalehan, iman, doa, pengetahuan Alkitab, ibadah kita, keprihatinan kita tidaklah berguna sama sekali selama itu tidak diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan yang nyata. Saudara, ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita supaya kita tidak terjebak dengan segala aktivitas rohani kita, dengan kegiatan keagamaan kita tanpa kita mewujudkannya dalam sebuah tindakan, sebuah perbuatan yang baik yang menyatakan iman kita, yang menyatakan kehidupan keagamaan kita. Ini hal pertama yang Yakobus ingatkan kepada kita. Hal kedua, kenapa iman itu harus disertai dengan perbuatan? Karena perbuatan diperlukan untuk membuktikan eksistensi iman. Di dalam ayat 18, Yakobus memunculkan sebuah perdebatan tentang orang yang menekankan iman, orang yang menekankan perbuatan. Yakobus simpel saja. Bagaimana mungkin menunjukkan iman tanpa perbuatan? Justru iman itu akan nyata dengan perbuatan-perbuatan. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita punya iman, tapi tidak menunjukkan perbuatan kita. Orang di sekitar kita tidak akan tahu bahwa kita ini punya iman. Gitu. Kalau kita tidak menyatakannya di dalam perbuatan-perbuatan kita. Jadi iman itu akan nampak. Iman itu akan nyata ketika kita bisa menunjukkan dengan tindakan kita, dengan kehidupan kita, dengan tingkah laku kita. Orang tidak akan percaya bahwa kita ini seorang yang beriman kalau suka menipu. Orang tidak percaya bahwa kita ini seorang yang beriman kalau kita suka berbohong, membenci, iri hati, dan segala macamnya. Gitu. Karena iman itu adalah sesuatu yang abstrak sekali. Gitu. Sulit untuk dijabarkan, sulit untuk dijelaskan. Orang akan melihat, orang akan tahu kita seorang yang beriman, yaitu ketika kita menunjukkan sebuah perbuatan yang baik. Gitu. Jadi di sini pentingnya perbuatan itu untuk menunjukkan keberadaan daripada iman itu sendiri. Gitu. Yesus pernah mengatakan begini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi orang akan tahu siapa kita, orang akan tahu dan mengenal kita, mengenal bahwa kita ini seorang yang beriman, yaitu dari buahnya, dari tindakan kita. Nah, saudara, ini yang harus kita nyatakan. Dan orang-orang di sekitar kita tidak peduli kita mau keluar-keluar, mau menunjukkan dengan kegiatan keagamaan kita, mereka tetap tidak akan percaya bahwa kita seorang yang beriman sampai kita menunjukkan buahnya. Dan itu yang paling susah adalah orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, teman-teman kita, rekan kerja kita. Karena mereka tahu dengan jelas siapa kita. Jadi kita harus menyatakannya supaya mereka itu tahu. Kalau kita cuma, saya ke gereja, saya ikut persekutuan, saya percaya kepada Kristus, cuma hanya sekedar ngomong, mereka tidak akan percaya itu. Sampai kita menyatakannya dengan perbuatan-perbuatan kita. Jadi Yakobus mengingatkan kita untuk betul-betul iman kita itu dinyatakan dengan perbuatan kita. Hal ketiga yang Yakobus ungkapkan, betapa pentingnya iman itu harus dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan, yaitu karena iman yang tidak disertai perbuatan tidak akan menyelamatkan. Ya. Dikatakan engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, ungkapan percaya yang diungkapkan oleh Yakobus di sini itu menyediakan satu iman yang hanya intelektual, hanya sekedar kognitif, hanya sekedar pengetahuan. Dari mana kita tahu? Dari penggunaan katanya. Pistiohoti, yaitu percaya bahwa, itu berbeda dengan pistioen atau percaya dalam, gitu, atau percaya kepada. Biasanya ketika itu menunjukkan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, iman yang sejati, itu biasanya ditunjukkan dengan percaya dalam atau percaya kepada, bukan percaya bahwa. Jadi kita melihat bahwa apa yang Yakobus ungkapkan di sini, orang yang percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu belum tentu betul-betul percaya. Itu iman yang secara kognitif, iman intelektual.
Apakah iman ini baik? Baik, kata Yakobus. Apakah iman ini bagus? Bagus. Tetapi pertanyaannya, apakah iman ini itu cukup untuk menyelamatkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kenapa bisa seperti itu? Karena iman seperti itu juga dimiliki oleh setan-setan, kata Yakobus. Dan dalam cerita Lukas pasal 8 kita melihat dengan jelas bagaimana Yesus menggambarkan itu. Jadi dalam Lukas pasal 8 kita tahu cerita tentang bagaimana Yesus mengusir setan dan masuk ke babi-babi. Di dalam cerita itu setan itu ketika mereka lihat Yesus datang, mereka tersungkur, mereka ketakutan dan kalimatnya luar biasa. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Jadi kalau kita perhatikan, ternyata setan-setan itu tahu siapa Yesus. Mereka tahu dengan jelas bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Tetapi kita lihat pengetahuan mereka itu hanya sebatas membuat mereka ketakutan dan gemetar, tapi tidak membuat mereka menyembah Yesus dan tidak membuat mereka taat kepada Yesus. Jadi Yakobus ingin mengatakan kepada kita, kalau iman kita hanya sekedar kita tahu siapa Yesus, dan itu tidak mengubah hidup kita, dan tidak membuat kita itu sungguh-sungguh berlutut menyembah kepada Dia, taat kepada firman-Nya, maka apa bedanya kita dengan setan-setan? Iman kita tidak lebih baik. Malah setan-setan tahu siapa Yesus, kita pun mungkin tidak tahu gitu ya. Kita tidak kenal, tidak bisa menjelaskan dengan gamblang gitu. Tapi setan-setan ini tahu, tapi itu tidak pernah mengubah kehidupan mereka. Nah, di sini Yakobus mengingatkan bahwa iman yang hanya sekedar pengetahuan, iman yang tidak bisa dibuktikan dengan kehidupan yang nyata, maka iman itu tidak menyelamatkan. Dari sini Yakobus ingin mengingatkan kepada kita sebenarnya dari penjelasannya supaya kita tidak hanya sekedar konsentrasi menambah pengetahuan teologi semata. Tidak hanya sekedar belajar Alkitab semata. Ini bukan berarti tidak penting. Penting apa yang kita lakukan hari ini, kita belajar Alkitab penting. Karena kita tidak mungkin tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak mempelajarinya, kita tidak memahaminya. Tetapi kalau kita berhenti hanya sekedar membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, dan merenungkan Alkitab, dan habis itu kita tutup Alkitab dan selesai, maka itu tidak ada gunanya sama sekali. Itu harus diterapkan dalam hidup kita, baru itu menjadi berguna. Memiliki pengetahuan Alkitab yang banyak tidak menjamin bahwa kita ini pasti akan diselamatkan. Mereka yang diselamatkan adalah mereka yang betul-betul memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus, yaitu iman yang dibuktikan melalui perbuatan-perbuatan baik. Nah, saudara, apa yang Yakobus ungkapkan di sini, dia nyatakan dengan sebuah contoh, yaitu Abraham dan Rahab. Dua contoh yang ekstrim untuk sebenarnya membungkam kita sekaligus para pembaca yang seringkali ya punya banyak alasan. Kalau contohnya cuma Bapak Abraham, maka kita akan ngomong ya namanya Abraham, Bapak orang beriman. Kalau hidupnya itu sempurna, hidupnya itu luar biasa, ya wajar gitu. Saya ini siapa? Saya ini orang biasa. Saya ini bukan orang Kristen yang hebat seperti Abraham. Tapi dia munculkan Rahab. Dua contoh yang ekstrim. Satu laki-laki, satu perempuan, satu orang terhormat, satu orang hina, pelacur. Satunya orang Yahudi, umat Allah, orang saleh. Satunya orang bukan Yahudi yang dianggap kafir. Yakobus sengaja memunculkan dua ekstrim ini. Jadi tidak ada perbedaan jenis kelamin. Wah, ya pria gitu. Kalau saya kan wanita, ya tidak ada. Atau itu dia wanita, ya wajar seperti itu. Ya tidak ada, sama-sama. Oh, karena dia terhormat, tidak ada. Ini juga orang hina. Jadi sengaja Yakobus memberikan contoh ekstrim ini supaya ya tidak ada alasan bagi kita untuk berdalih gitu. Makanya kan dia kalimat-kalimat berikutnya dia mengatakan, apakah kamu masih mau menyangkal gitu? Nah, Yakobus memberikan dua contoh ini yang latar belakangnya berbeda jauh, tetapi mereka punya satu kesamaan, bagaimana mereka dibenarkan oleh Allah, oleh karena iman mereka yang dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan. Itu dengan jelas sekali
Ada kesamaan dari banyaknya perbedaan itu. Ada satu kesamaan bahwa mereka ini dibenarkan oleh Allah karena iman yang dinyatakan melalui perbuatan. Itu sebabnya kesimpulan daripada Yakobus yang mengatakan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, jangan salah mengerti untuk perkataan Yakobus ini. Ini bukan berarti bahwa iman itu kurang, maka harus ditambahi dengan perbuatan. Jelas bukan itu maksud Yakobus. Kalau kita membaca keseluruhan perikop ini, kita akan mengerti dengan jelas bahwa Yakobus tidak bermaksud menyatakan bahwa iman kurang, beriman kepada Yesus itu tidak bisa menyelamatkan kita, maka harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Bukan itu. Melainkan Yakobus ingin menekankan bahwa iman yang sejati itu harus menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Iman kepada Kristus itu akan nampak dari perbuatan-perbuatan kita. Nah, dia menutup dengan sebuah metafora untuk menegaskan apa yang diajarkan. Dia katakan sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, saudara, metafor ini dengan jelas sekali mengajarkan kepada kita untuk kepada kita untuk tidak perlu menambahkan roh atau roh ditambahkan tubuh gitu ya. Jelas ini bukan dua hal yang terpisah, yang ini ditambahkan ini ditambahkan ini, tidak gitu. Karena kita tidak bisa memisahkan antara tubuh dan roh. Kalau kita melakukan sebuah pemisahan itu, maka Yakobus mengatakan dia pasti mati. Yang akan dihasilkan adalah kematian. Memisahkan tubuh dengan roh maka menghasilkan kematian. Jadi ini dua hal yang tidak perlu dipertentangkan, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini menjadi satu, tubuh dan roh. Ketika itu terpisah, maka yang terjadi adalah kematian. Demikian juga iman tanpa perbuatan. Iman dan perbuatan tidak usah dipertentangkan. Iman dan perbuatan itu juga tidak bisa dipisahkan. Pada waktu itu terjadi, maka yang dihasilkan adalah apa? Yaitu keagamaan yang mati, keagamaan yang tidak ada gunanya sama sekali. Itu sebabnya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana dengan iman kita? Hidup atau mati sebenarnya? Mari kita periksa hidup kita, periksa hati kita. Iman seperti apa yang kita punya? Betulkah kita sudah punya iman yang sejati itu, iman yang menyelamatkan itu? Dari mana kita bisa tahu itu? Kita cek dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus. Iman kita sudah menyatakan perbuatan-perbuatannya tidak. Sudah nyata tidak? Sudah ditunjukkan tidak? Kalau kita tidak bisa menunjukkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan kita, mungkin sekali kita punya iman yang mati sebenarnya. Biarlah kita boleh merenung, boleh melihat, mengevaluasi hidup kita, mengevaluasi kerohanian kita, mengevaluasi hati kita dan iman kita. Sungguhkah kita percaya kepada Dia? Sungguhkah kita memiliki iman yang sejati itu? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami saat ini berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang boleh mengingatkan kami untuk melihat hati kami, hidup kami, iman kami. Sungguhkah kami percaya kepada Engkau? Sungguhkah kami mulai mempunyai iman yang sejati itu, yang kami sudah nyatakan dari perbuatan-perbuatan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh menolong kami, menuntun kami, untuk kami bisa mengerti, memahami akan firman-Mu dan menghidupinya. Biarlah iman yang kami punyai, kami boleh nyatakan dari tindakan-tindakan kami keseharian. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat bahwa kami adalah orang yang percaya kepada Kristus. Kami adalah umat-Mu. Dan biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.